kok yang jumut, yang mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, thank you banget buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Baik lagi sama gue, Irfan Siregar di AMD Story, Make Sure Stories. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan thank you banget buat teman-teman yang masih setia nonton AMD Story. BTW, AMD Story sudah lebih dari 1 bulan gak upload video. Karena satu dan dua hal yang nggak bisa gue sampein di sini. Thank you banget buat teman-teman yang masih setia nonton AMD Story. Dan buat teman-teman yang baru join di AMD Story, yang baru tahu AMD Story, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan bagikan video AMD Story di medsos kalian. Jika menurut kalian video AMD Story ini belum atau tidak bermanfaat, selesaikan dulu dan tonton dulu videonya sampai selesai. Boleh kalian silakan putuskan untuk menurut kalian AMD Story ini bermanfaat atau tidak. Dan jika tidak bermanfaat ya silakan cari referensi video yang lain. Pada video kali ini guys, gue mau memberikan informasi atau sedikit banyak tentang bahaya Syiah adalah sebuah realita. Kenapa gue bilang bahaya Syiah adalah sebuah realita? Kalau lo tahu sekarang itu, mungkin lo lihat thumbnail gue dan lo pasti tahu lah. Ya nggak pasti sih, ya semoga aja sih lu nggak tahu sama ini orang. Karena beberapa kali gue lihat podcast dia ngomongnya itu aneh-aneh, dia ngomongin jilbab nggak wajib lah. Pokoknya yang menyesatkan lah intinya. Bahkan banyak konten kreator atau host YouTube yang secara gamblang mengomentari bahwa atau memberikan justifikasi ke dia ini bahwa dia ini terindikasi adalah seorang Syiah tulen guys. Banyak banget yang beranggapan seperti itu. Makanya gue bawa ini buat subscriber gue atau teman-teman gue agar tidak, ya seenggaknya tahu lah orang ini seperti apa aslinya. Dewasa ini, kebid'ahan telah merebak di dalam tubuh kaum muslimin sedemikian hebatnya guys. Sehingga banyak kaum muslimin yang tidak mengerti bahaya kebid'ahan, padahal kebid'ahan tersebut dapat merusak keutuhan dan kesatuan kaum muslimin. Bahaya Syiah terhadap kaum muslimin merupakan satu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri oleh setiap muslim, lebih-lebih yang telah meneliti dan membaca. Jadi walau kadang-kadang orang yang udah ngebaca atau orang-orang yang udah meneliti pun kadang-kadang malah jadi aneh sebenarnya. Jadi rentan waktu yang cukup panjang dan segala peristiwa berdarah yang telah menumpahkan darah ribuan bahkan jutaan kaum muslimin. Udah ngeri kan? Ini Syiah bro. Kalau lu lihat di Middle East, di Timur Tengah itu banyak yang pertumpahan darah terjadi di sana guys. Oleh siapa ya kita tahu sendiri. Jadi gue di sini mau membawa lu semua atau teman-teman subscriber gue yang lagi nonton gue untuk mengenal dan meneliti bahaya dan implikasi Syiah yang merupakan pembahasan yang cukup luas dan panjang guys. Jadi gue akan sebisa mungkin untuk mempersingkat video ini dan agar setiap muslim dapat mengambil pelajaran dan kemudian tidak terposok dalam lubang yang sama itu berkali-kali. Jadi karena banyak juga teman-teman kita yang nggak tahu dan dengar dan apa ya namanya,
tiba-tiba langsung mengaminkan apa yang beliau sampaikan. Ya makanya gue bilang di masa sekarang ini mereka telah berusaha dengan sarana dan prasarana yang mereka miliki untuk menyebarkan dakwah mereka di seluruh pelosok dunia, guys. Perlahan-lahan namun pasti yang pada akhirnya akan menampakkan hakikatnya bila telah mencapai apa yang menjadi tujuan mereka, guys. Jadi kalau lo sering ketemu sama orang-orang yang terindikasi, mereka tuh bilang, ya kita nggak ada beda lo, sama aja. Dan itulah mati ketika lo udah terkontaminasi oleh sekelompok ini, barulah hakikatnya itu akan keluar sendiri atau mereka akan menyampaikan sendiri kepada lo semua, guys. Jadi hati-hati banget. Oleh sebab itu, memahamkan masyarakat Islam tentang bahaya mereka dalam ideologi, politik, ekonomi, dan sosial kaum muslimin saat ini merupakan hal yang sangat mendesak, guys. Karena besarnya bahaya Syiah terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat dan negara Islam. Dan apalagi lo tahu Indonesia dengan kebanyakan kaum muslimin belum mengenal siapa mereka, sedangkan mereka terus gembar-gembor mereka itu terus melalui medsos, karena penggunaan medsos di Indonesia itu juga tinggi, dan kebanyakan kaum muslimin Indonesia itu belum mengetahui siapa mereka ini. Maka dari itu mudah-mudahan dengan pembahasan ini dapat memberikan peringatan kepada segenap kaum muslimin, ya buat lo yang nontonin gue, dan menjadi teguran kepada kita atau sebagian kaum muslimin yang mencoba menganggap Syiah sebagai kawan dan sahabat dan menganggap mereka ini tidak membahayakan. Makanya akhir-akhir ini kan sering keluar tuh dia yang di thumbnail gue sering nongol mondar-mandir di medsos, mondar-mandir di YouTube dengan mudahnya menganggap hal-hal yang selama ini kita wajibkan, dan dia dengan mudahnya menganggap itu tidak hal wajib, seperti dia menganggap jilbab itu tidak wajib. Aduh, konyol, guys. Dari zaman dulu hijab itu wajib. Makanya banyak banget konten kreator atau host-host di YouTube itu menganggap dia itu sudah Syiah tulen, guys, yang ada di thumbnail gue. Langsung aja, bahaya Syiah terhadap ideologi dan pemikiran kaum muslimin. Memasukkan kesyirikan dalam masyarakat Islam, bahkan sebagian ahli ilmu menetapkan mereka sebagai yang pertama membuat kesyirikan dan penyembahan kubur pada umat Islam. Hal ini terjadi lantaran sikap ekstrim mereka, guys. Jadi orang-orang Syiah itu ekstrim banget mencintai ke-12 imamnya, bahkan melebihi mencintai kepada Rasulullah SAW, guys. Itu udah pasti banget. Bahkan kalau lo pernah dengar, mereka tuh lebih penting Karbala, lebih suci Karbala daripada Mekah. Itu kan udah aneh banget kan. Karena banyak orang juga bilang Syiah ya bukan Islam. Karena benar-benar ngaco lah itu orang-orang Syiah itu. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, orang pertama yang memasukkan hadis-hadis pembolehan bepergian untuk menziarahi keramat-keramat yang ada di atas kuburan adalah ahli bidah dari kalangan Syiah Rafidhah dan yang sejenisnya. Dari orang-orang yang meninggalkan masjid dan mengagungkan tempat keramat yang ada padanya kesyirikan, kedustaan, dan kebid'ahan terhadap agama Islam yang tidak ada padanya hujjah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Alkitab dan As-Sunnah hanya menyebutkan masjid dan tidak tempat-tempat keramat. Dan sekarang tempat-tempat keramat dan tempat-tempat ziarah Syiah menjadi tempat kesyirikan dan paganis. Dan ini dapat dilihat di negeri-negeri Syiah seperti Iran. Demikian juga buku-buku mereka membolehkan bahkan menyeru kepada kesyirikan itu, guys. Dan inilah persaksian mereka yang telah melihat langsung keadaan kaum Syiah, akan tetapi sangat disayangkan musibah dan bencana ini akhirnya terbawa dan masuk ke negeri-negeri Islam dan menjadi kebiasaan sebagian kaum muslimin sehingga merusak akidah dan ideologi mereka. Jadi ya kesini-sini tuh di Indonesia itu juga banyak banget sebenarnya yang melakukan penyembahan kubur, dan kita itu hanya meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, guys, tidak ada tempat lain. Merusak agama Islam dan menyesatkan kaum muslimin. Ini yang kayak gue bilang tadi, guys. Jadi dia itu dengan santainya bilang hijab gak wajib, menganggap hijab itu bukan hal yang wajib untuk umat Islam, itu wah itu kacau banget. Dan itulah konteks dalam merusak agama Islam dan menyesatkan kaum muslimin. Dan seperti itulah pemikiran Syiah dengan segala keanehan dan kesesatannya.
terus didakwahkan dan disebarkan dengan segala sarana yang mereka miliki untuk mengumpulkan sebanyak mungkin orang yang akan mengikutinya. Dan semakin banyak orang yang akan meninggalkan agama Islam dengan segala provokasi ulama mereka yang berusaha memperbanyak jumlah pengikut mereka. Bahkan keanehannya itu kalau gue pernah nonton di YouTube. Jadi ada salah satu video, dalam video itu si host itu mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala turun di sepertiga malam terakhir untuk menziarahi makam-makam imam-imam mereka, guys. Dan ada lagi yang lucu, nikah muta atau kawin kontrak atau jinah lah itu namanya. Jadi dalam satu video diskusi antara Islam Sunni dan Islam Syiah, ada salah satu penelpon yang dari Saudi, dan dia nelpon ke acara itu, diskusi itu. Jadi intinya dia itu menelpon untuk dia ingin masuk menjadi orang Syiah, tapi dia memberikan satu syarat. Oke, dia masuk Syiah, tapi dia pengen nikah muta sama anak ulama itu, anak pendeta Syiah itu. Dan dalam video itu pendeta Syiah itu tertawa itu ya karena menurut mereka nikah muta itu salah satu ibadah yang terbaik, ibadah yang baik lah dalam agama Syiah, guys. Terus kalau agama baik, kenapa anak dari pendeta Syiah itu tidak mau dinikah muta sama orang yang pengen masuk Syiah itu, tapi dengan syarat bisa nikah muta sama anak ulama itu? Itu benar-benar konyol dan benar-benar kesesatan dan benar-benar aneh lah itu Syiah itu. Makanya Syiah itu bukan Islam, guys. Dan kalau lo tahu juga, sholat mereka itu pun aneh banget. Dan kalau imam-imam mereka itu pakai batu yang terbuat dari tanah Karbala, ketika sujud harus ditempel itu. Dan ya itulah kalau tentang kesesatan Syiah. Ntar gue kasih lo video-video tentang keanehan-keanehan ibadah dari orang-orang Syiah itu, guys. Lo bisa nilai sendiri. Oke, guys, itu aja dari gue tentang bahaya Syiah ini, dan harapan gue semoga kita dijauhi dengan paham-paham aneh ini, guys. Dan buat teman-teman yang kebetulan hijrah atau baru memeluk Islam, pinter-pinter lah pilih guru, jangan sampai salah lah. Buat teman-teman yang udah kadung suka ML, coba lu teliti lagi deh omongan dia, lu teliti lagi dan lu cerna lagi apa yang dia sampaikan. Dan thank you banget yang udah selesai nonton video gue, dan yang tadi belum sempat subscribe, gimana? Apa menurut lo video ini bermanfaat? Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan video ini ke medsos kalian. Dan semoga Allah memudahkan urusan kita, dan semoga Allah selalu memberikan kita kemudahan dalam setiap apa yang kita jalankan hari ini, dan dijauhkan dari segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am the story, make sure the stories.